Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berjumpa lagi pada pembahasan teks cerpen dan bagaimana sahabat Vira Bahasa. Semoga hari ini dilimpahkan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Untuk kali ini, Vira Bahasa akan membahas tentang teks cerpen yang kita pelajari di kelas 11 pada kurikulum Merdeka. Pada teks cerpen kali ini sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu tahun 2013. Karena teks cerpen pada kelas 11 pada kurikulum Merdeka kali ini yaitu cerpen yang bernuansakan sejarah bangsa Indonesia. Sebenarnya materi ini dipelajari di kelas 12 untuk kurikulum 2013. Namun sekarang di kurikulum Merdeka, materi ini dibahas pada kelas 11. Untuk lebih lanjut, mengetahui materi teks cerpen yang bernuansakan sejarah bangsa Indonesia, marilah kita lihat slide-slide berikutnya dan silakan diperhatikan serta siapkan buku catatan untuk mencatat apabila ada hal-hal yang perlu dicatat dan lebih dipahami. Untuk lebih mendalam tentang teks cerpen yang bernuansakan sejarah bangsa Indonesia, kita perlu tahu dulu ciri-ciri teks cerpen secara umum. Teks cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang bisa ditampilkan dalam bentuk novel, cerita bersambung atau cerpen, dan roman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa cerita pendek adalah kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal serta dominan dan memusatkan diri pada salah satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Artinya apa? Bahwa cerpen akan dibaca dan habis hanya sekali duduk. Selesai. Itulah ciri-ciri cerpen yang perlu kita pelajari untuk materi kali ini. Sedangkan ciri-ciri cerpen yang lainnya dari segi isi, bahwa cerpen berfokus hanya pada satu tokoh utama dengan menceritakan satu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Tentu menarik apabila sebuah teks cerpen itu diceritakan dan bernuansakan sejarah bangsa Indonesia. Apabila kalian ingin membuat sejarah bangsa Indonesia secara dalam bentuk laporan dan artikel, mungkin akan sedikit menjemukan. Tetapi kalau ditulis dalam bentuk teks cerpen, tentu akan bernuansa sedikit ada imajinasi atau fiksi tanpa mengubah isi sejarah bangsa Indonesia yang sedang terjadi pada saat itu. Ada bentuk prosa dari karya sastra kita. Selain novel, cerpen, ada satu lagi yaitu pentigraf. Pentigraf itu adalah cerpen 3 paragraf yang memiliki ciri-ciri diantaranya bahwa teks cerpen itu hanya terdiri dari 3 paragraf dan masing-masing paragraf minimal harus 3 kalimat. Untuk membentuk sebuah paragraf itu minimal harus 3 kalimat yang memiliki tokoh, alur, latar, konflik, serta pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca dalam pentigraf tersebut. Dan jumlah kata maksimal adalah 210 kata kurang lebih. Kita akan lanjutkan tentang ciri-ciri dari pentigraf itu sendiri, bentuknya seperti apa.
Untuk formula dari pentigraf itu ada kriteria khusus supaya dapat dipakai sebagai jenis cerpen yang memiliki 3 paragraf. Ini adalah salah satu contoh antologi pentigraf. Jadi susunan dari cerpen yang hanya terdiri dari 3 paragraf kemudian dibuat sebagai antologi atau kumpulan dari pentigraf. Untuk formula pentigraf sendiri memiliki kekhususan bahwa persoalannya difokuskan pada sang tokoh atau tema yang diangkat. Apakah tema itu tentang kesedihan, pilu, senang, duka, menegangkan, menakutkan, dan sebagainya. Berikutnya yaitu tentang elemen narasi tokoh, alur, dan latar yang dihadirkan secara bersama-sama dalam satu jalinan yang utuh. Pada kalimat-kalimat yang ada pada teks pentigraf itu untuk mengurangi berupa dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai dengan adanya tanda kutip. Formula berikutnya harus ada twist atau keterkejutan atau ketidakterdugaan pada paragraf ketiga, sehingga pembaca akan merasa terkejut. Ternyata endingnya tidak sesuai dengan yang dibayangkan, diimajinasikan oleh pembaca. Ciri yang paling sangat kentara dalam pentigraf itu adalah twist. Sedangkan panjang paragraf hendaknya dalam ukuran yang wajar. Dan satu lagi yaitu judul yang menarik, sehingga pembaca akan ingin rasa taunya mengetahui cerita yang ada di dalam teks pentigraf tersebut. Bagaimana? Apakah kalian ingin mencoba cerpen pendek seperti pentigraf? Nah, kalau penasaran, maka segera buatlah pentigraf yang ada dengan tema di lingkungan sekitar kita sehari-hari, di sekolah, di rumah, atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau ingin pentigraf itu bernuansakan sejarah bangsa, maka pilihlah salah satu tema sejarah bangsa Indonesia yang ada, kemudian buatlah pentigraf. Tentu harus ada twist yang harus ada dan muncul. Berikut contoh dari beberapa novel bentuk karya prosa. Ada novel, ada roman, ada antologi cerpen, dan sebagainya. Tentu di sini antologi cerpen itu terdiri dari beberapa cerpen dari beberapa pengarang atau satu pengarang yang memiliki beberapa cerpen yang dibukukan dalam satu buku. Baiklah, untuk ciri-ciri cerpen, kalian sudah paham? Kalau belum, silakan diulang lagi slide-slide sebelumnya dari ini. Kemudian bisa melanjutkan untuk mengidentifikasi teks cerpen bernuansakan sejarah bangsa Indonesia yang tertuang dalam LKPD yang harus kalian kerjakan untuk menyelesaikan materi teks cerpen. Untuk LKPD 1, bacalah sebuah cerpen yang ada pada buku siswa 2023 pada materi teks cerpen yang ada di halaman 57 sampai 62 dengan judul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon, karya Faisal Odang. Atau kamu boleh menggunakan cerpen yang ada di media apapun, di media digital, di media cetak, atau yang lainnya. Setelah mengerjakan LKPD 1, maka
kalian akan melanjutkan pada LKPD 2 dengan menemukan informasi yang ada dalam masing-masing cerpen yang sudah dipilih dalam setiap kelompok. Informasi atau peristiwa apa saja yang ada pada cerpen tersebut pada tiap-tiap paragraf. Kalau memang peristiwanya itu muncul pada tiap paragraf. Lalu, berikanlah arti dalam kata-kata yang dirasa sulit pada masing-masing cerpen dengan menggunakan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Setelah melanjutkan dari LKPD 2, berikutnya yang harus kalian kerjakan dan selesaikan yaitu LKPD 3. Dengan menemukan berbagai media 5 cerpen. Jangan lupa untuk menuliskan judul serta pengarang dan sumber yang ada serta sinopsis. Silakan untuk mencari di media digital apapun yang ada seperti Kompas, Media Indonesia yang memuat adanya cerpen. Tentu harus mencari cerpen yang bernuansakan sejarah bangsa Indonesia. Lanjut dari LKPD 4 berupa karakteristik apa saja yang ada dalam cerpen tersebut dengan melengkapi isian sebagai acuan untuk menjawab pada cerpen yang harus diidentifikasi. Kemudian unsur-unsur pembangun yang ada dalam cerpen itu harus muncul. Nah, apa saja unsur pembangun dalam cerpen? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, unsur pembangun dalam setiap cerpen itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik tentu kalian masih ingat bahwa unsur intrinsik itu terdiri dari tema, penokohan dan perwatakan, kemudian alur. Alur pun akan terbagi alur maju dan alur mundur. Kemudian ada latar waktu, tempat, suasana, kemudian ada sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat atau pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik itu bisa meliputi nilai-nilai yang ada di dalam cerpen tersebut sesuai dengan kehidupan yang ada di masa kini. Bisa berupa nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, nilai agama, dan nilai-nilai lain yang ada dalam kehidupan. Bisa nilai ekonomi, bisa nilai sosial, dan seterusnya. Tergantung dari tema yang sedang dibahas dalam cerpen tersebut. Setelah kita mengetahui dan mengidentifikasi teks cerpen dan bernuansakan sejarah bangsa Indonesia, maka selanjutnya adalah kalian harus menyusun teks cerpen sejarah bangsa Indonesia. Kalau kalian tidak ingin menulis dan menyusun secara perorangan, maka bisa secara berkelompok. Tentu harus sesuai dengan kriteria-kriteria dan ciri-ciri yang sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Nah, untuk menyusun teks cerita sejarah ada pada LKPD 5, yaitu bertemakan tempat tinggal kalian sendiri. Dan untuk jumlah kata kurang lebih 2.000 sampai 10.000 kata, baik individu maupun kelompok. Sedangkan untuk LKPD 6, setelah karya-karya teks cerpen sudah tersusun semua, maka untuk mengetahui hasilnya baik dan sesuai tidaknya sebuah cerpen, maka kita bisa menggunakan penilaian dari teman sejawat atau kelompok lain yang akan menilai berupa resensi.
Resensi untuk hasil karya teks cerpen sejarah meliputi sinopsis, kelebihan dan kekurangan dari materi yang dibahas dalam cerpen tersebut, aspek kebahasaan berupa kosakata dan gaya bahasa yang dipakai, serta kebermanfaatan bagi pembaca itu sendiri. Bagaimana dengan kalian? Sudah siapkah untuk menyusun dan membuat resensi dari hasil karya cerpen teman dan kelompok lain? Baiklah, usai sudah materi pembahasan tentang teks cerpen. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semangat tetap belajar bahasa Indonesia bersama Vira Bahasa. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like serta share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.